Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk materi baru tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Kita memahami tentang struktur jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah. Tentunya akan meliputi tentang fungsi dari darah, baik fungsi struktur ataupun jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini tampak sekali adanya satu organ jantung kita yang di dalam organ jantung ini memompa seluruh komponen yang ada di dalam darah. Jadi darah kita ini mengandung berbagai macam komponen darah yang berbentuk cekung-cekung atau bikonkav. Ini adalah eritrosit. Kemudian ada darah yang bentuknya tidak teratur, itu adalah trombosit. Ada juga komponen darah yang tidak berbentuk seperti keduanya, yaitu berubah-ubah bentuk. Dia adalah sel darah putih atau disebut sebagai leukosit. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu ada yang mengatakan bahwa darah kita itu peredaran darah tertutup dan ganda. Apa itu peredaran darah tertutup? Peredaran darah tertutup itu, coba dilihat tangan Anda. Setiap darah kita itu ada di dalam pembuluh yang warnanya biru pada permukaan kulit tangan Anda. Itu adalah pembuluh darah. Di dalamnya berisi darah. Jadi darah kita selalu berada di dalam pembuluh, maka disebut sebagai peredaran darah tertutup. Lalu, apakah ada darah yang tidak ada di dalam pembuluh? Ada, pada hewan insekta atau kelompok arthropoda pun peredaran darahnya disebut sebagai peredaran darah terbuka. Contoh, kalian lihat kupu-kupu atau lihat luwing, kelabang, itu tidak ada pembuluh darahnya. Dia adalah peredaran darah terbuka. Nah, pada manusia sistem peredaran darahnya karena selalu di dalam pembuluh darah, maka disebut peredaran darah tertutup dan ganda. Jadi satu kali beredar, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, sistem peredaran darah kita itu apa sih fungsinya? Sebagai proses yang sangat penting, yaitu transportasi oksigen, nutrisi, hormon, enzim itu berada di dalam darah. Harus ditransportasikan ke seluruh bagian tubuh kita. Menjaga suhu tubuh, perlindungan penyangga itu adalah di dalam darah. Bahkan seluruh sel-sel kita itu seperti berenang di dalam lautan darah, karena komponen yang menyusun tubuh manusia paling utama berisi air. Nah, inilah darah yang terdapat pada tubuh kita. Coba dilihat, darah itu mempunyai komponen sel darah. Jadi tadi ada sel-sel darah, ada keping darah, matrik yang berbentuk cairan. Kalau darah kita diletakkan pada ini adalah tabung reaksi, itu kalau dimasukkan ke dalam alat sentrifuge atau pemusing, itu tampak yang bawah ini merah, itu memang darah atau sel darah merahnya yang ada di bawah, sehingga tampak berwarna merah. Sedangkan atas yang bening itu adalah plasma darah. Jadi komponen utama yang menyusun darah kita
Itu ada bagian sel darah, ada bagian plasma darah. Sel darah ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sedangkan plasma darah itu semua makanan yang Anda konsumsi, semua nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dideteksi dari plasma darah. Sehingga kalau seseorang setelah mengkonsumsi makanan apapun, contoh setelah minum alkohol, minum obat-obatan terlarang tertentu, narkoba, itu melalui tes darah atau melalui tes urin mesti akan terdeteksi, karena nutrisi atau semua makanan itu ada di dalam darah kita. Inilah komponen yang ada di dalam cairan darah atau plasma darah. 92% air. Protein dari mana asalnya? Dari makanan kita. Bahan campuran anorganik, contohnya adalah unsur-unsur hara atau senyawa anorganik yang ada di dalam makanan kita. Contohnya Fe, kalsium, Zn yang ada di dalam makanan kita. Itu adalah senyawa-senyawa anorganik. Ini jenis proteinnya, globulin, fibrinogen, untuk mempengaruhi pembekuan darah. Ini adalah eritrosit atau sel darah merah. Punya ciri utama bentuknya bikonkav atau cekung-cekung. Tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul Hb, yang dimana molekul Hb gunanya untuk mengikat oksigen. Coba dilihatlah normalnya darah manusia laki-laki itu kalau tidak mengalami anemia jumlahnya 4,2 sampai 5,4 juta sel darah merah setiap milimeter kubik. Kalau pada wanita ini, diingat komponen darah terbanyak adalah sel darah merah, bisa mencapai lebih dari 5 juta setiap milimeter kubik. Setiap 120 hari sel darah merah kita akan mengalami kerusakan, direnovasi lagi di dalam sel-sel hati atau di dalam sel pembentuk atau dimakan oleh sel histiosit dalam hati, dirombak kembali, dibentuk kembali, peremajaan lagi. Ini sel darah putih atau leukosit. Jumlahnya hanya 10.000 sel setiap milimeter kubik. Normalnya sel darah putih paling sedikit dibandingkan komponen sel darah yang lain. Kalau sel darah merah tadi sampai mencapai 4,2 hingga lebih dari 5 juta. Sedangkan sel darah putih hanya 10.000 sel. Itu pun kalau mengalami gangguan penyakit tertentu, leukosit kita meningkat. Pada keadaan tertentu, kalau leukosit sampai mencapai lebih dari 100 juta, apalagi kalau mencapai ribuan saja, ya di atas 10 juta orang dikatakan mengalami gangguan leukositosis, sel darah putih melebihi normal. Kalau jauh lebih tinggi lagi namanya leukemia. Nah, ini adalah struktur dari sel darah merah kita. Cekung, atas cekung, bawah cekung, namanya bikonkav. Kenapa harus demikian? Ternyata punya peran untuk mempermudah dalam mengikat oksigen. Kalau sel darah putih punya ciri seperti amubana, bisa berubah-ubah bentuknya karena dia menelan mikroorganisme, maka disebut sel darah putih itu adalah sistem imun kita atau sistem pertahanan kita. Ini bentuknya sel darah putih, nanti dipelajari ya.
Nah, gambarnya coba lihat. Gambar sel darah putih ini ada yang berbentuk seperti bentukan yang tidak teratur begini ya pada permukaan membran selnya. Ini adalah monosit. Lihat, ini eosinofil, dia punya granula-granula, basofil, neutrofil, limfosit, monosit. Jadi ketiga sel darah putih ini adalah sel darah putih yang bergranula. Jadi punya butiran-butiran granula yang ada pada sitoplasmanya. Sedangkan yang monosit dan limfosit itu yang tidak bergranula. Diingat nggih, ada 5 macam leukosit atau ada 5 macam sel darah putih. Beda dengan keping darah. Kalau keping darah itu bentuknya tidak beraturan. Tidak beraturan kayak apa? Karena dia namanya keping, dia tidak punya bentuk khusus. Dan jumlahnya lebih rendah dari sel darah merah, lebih tinggi dari sel darah putih. Urutannya yang terbanyak adalah sel darah merah yang mencapai lebih dari 45 juta, kalau sel darah putih 400.000. Maaf, kalau keping darah 400.000. Kalau sel darah putih tadi hanya 10.000. Ini setiap bagiannya tadi. Sekarang kita mempelajari bagaimana proses pembekuan darah. Inilah proses pembekuan darah yang melibatkan adanya komponen 3 bagian. Pertama, kalau ada luka, maka trombosit bersentuhan dengan permukaan kasar benda akan pecah. Jadi trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu enzim, nak. Trombokinase itu nanti berinteraksi dengan ion kalsium dan vitamin K, mampu merubah protrombin menjadi trombin. Kemudian dengan adanya trombin inilah fibrinogen bisa membentuk benang fibrin. Maka terjadilah proses pembekuan darah. Ini faktor-faktor pembekuan darah, ada protrombin, fibrinogen, ion kalsium, dan enzim trombokinase dan vitamin K. Jika seseorang kekurangan kalsium dan kekurangan vitamin K, maka sukar sekali terjadi proses pembekuan darah. Sampai di sini dulu. Sebelum masuk golongan darah, saya anggap sudah paham tentang proses pembekuan darah, komponen penyusun darah, dan bagaimanakah perbedaan eritrosit, trombosit, dan leukosit. Sampai di sini dulu. Terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan nanti pada penggolongan darah dan proses dari donor darah. Nanti kita pahami bersama. Terima kasih. Semoga bisa dipahami tentang sistem peredaran darah. Kalau belum paham, silahkan boleh bertanya pada grup WA kita yang ada di HP Anda. Mohon maaf anakku, hanya sebatas ini yang bisa Ibu sampaikan. Kita lanjut pada materi sistem peredaran darah berikutnya tentang penggolongan darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.